Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, kemarin kan kita sudah ketemu lagi dan hari ini kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu terkait dengan karir. Nah, sebelum kakak lanjut, mungkin satu orang yang ingin dalam doa, silakan. Perempuan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, mungkin kakak akan sedikit-sedikit dulu supaya tambah semangat lagi untuk belajarnya. Contoh ya kayak kemarin tuh, tahu toh? Tahu, Kak. Tepuk semangat. Dam dam dam. Dim dim dim. Dum dum dum. Dam dam dam. Dim dim dim. Dum dum dum. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Nah, baik, terima kasih. Nah, tujuan kakak memberikan bimbingan kepada adik-adik terkait dengan karir, tujuannya adalah adik-adik dapat menentukan apa sih kelanjutan sekolah mereka adik-adik setelah SMP. Kira-kira mau di SMP, di SMA, atau di SMK. Tujuan memberikan layanannya seperti itu. Nah, ada yang di sini sudah punya perencanaan untuk setelah SMP itu apa? Ada yang ada. Kak. Apa tuh? Tahu? SMK. SMK. Ada lagi? SMP. Nah, ada penentuan karir itu sesuai keinginan sendiri kah? Atau keinginan orang tua? Keinginan orang tua. orang Nah, keinginan orang tua, keinginan sendiri. Ada sih yang belum terpikir sama sekali, dia kan ini SMP-nya mau setelah SMP mau kemana? Ada nggak sih? Ada, Kak. Ada toh? Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut supaya adik-adik tidak salah menentukan sekolah mana yang akan ditentukan, yang akan dipilih. Menurut kalian, apa itu perencanaan karir? Ada yang tahu perencanaan karir? Proses apa? Proses apa? Proses Peluang masa depan. peluang masa depan. Ada lagi jasa nih Pak. Yang belum tahu perencanaan karir itu apa? Kalau yang tiga apa? Yang tiga apa? Perencanaan karir. Rencana apa? Oke, kita lanjut. Nah, perencanaan karir adalah proses strategis individu untuk mengidentifikasi tujuan karir dan membuat rencana langkah-langkah untuk mencapainya, termasuk mengembangkan keterampilan. Perencanaan karir di mana kita akan membuat perencanaan kira-kira saya ini maunya di mana hari itu. Misalnya yang di SMK dan bisa membuat langkah-langkah mulai dari sekarang. Jangan lulus baru menentukan, tetapi sudah ada perencanaan dimulai dari sekarang ya. Jadi mulai untuk dipikir sudah dengan maunya di mana setelahnya. Jangan semepet-mepet mau buka pendaftaran baru buru-buru aja itu orang sih. Saya meminta tuh pendaftaran sesuai dengan minat yang kata memiliki, yang adik-adik miliki. Selanjutnya, mengapa kita harus merencanakan pendidikan lanjutan? Nah, di sini kita akan menampilkan slide video supaya adik-adik bisa mengamati secara saksama.
Cara tepat daftar sekolah setelah lulus SMP, pilih SMA, atau SMK? Jawab dengan pertanyaan ini. 1. Apa tujuanmu setelah lulus nanti? Tanyakan ini pada dirimu. Bila kamu punya tujuan supaya langsung bekerja setelah lulus sekolah, sebaiknya kamu memilih SMK. Tetapi jika kamu berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebaiknya kamu memilih SMA. 2. Apa hal yang kamu sukai? Jika kamu menyukai hal yang berhubungan dengan praktik atau suka jurusan teknik, sebaiknya kamu memilih SMK. Tapi jika kamu adalah tipe orang yang lebih senang dengan logika, sebaiknya kamu memilih SMK. 3. Apa pekerjaan yang kamu impikan? Jika pekerjaan yang kamu impikan harus memiliki gelar tertentu, sebaiknya kamu memilih SMK. Tapi jika pekerjaan yang kamu pilih tidak menetapkan standar pendidikan tertentu, kamu bisa memilih SMK. Selain itu, jika kamu memilih SMK, kamu bisa menekuni keahlianmu dan bisa mengalaminya lagi di perguruan tinggi. 4. Apakah kamu punya cukup biaya? Jika keadaan keuanganmu kurang baik dan mengharuskanmu untuk segera mempunyai penghasilan, maka sebaiknya memilih SMK. Setelah itu, jika kamu ingin melanjutkan pendidikan, kamu bisa kuliah sambil bekerja. Bila keuangan keluargamu mencukupi, lanjutkan saja hingga ke perguruan tinggi. Bukankah menuntut ilmu itu tidak ada ruginya? Terakhir, apa potensi di sekitarmu? Amati daerah sekitarmu, perhatikan apakah ada potensi usaha atau wakil yang cocok kamu. Bila daerah mempunyai banyak anak usaha yang membutuhkan keterampilan tertentu, sebaiknya kamu memilih SMK. Tapi apabila peluang kerja di sana lebih ke logika, sebaiknya kamu memilih SMA. Jadi bagaimana? Mau pilih SMA atau SMK? Persiapkan berkas pendaftaran sesuai petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru di daerahmu. Belajar di mana saja sama niatkan untuk meraih cita-cita di masa depan. Terima kasih. Bantu petani. Nah, selanjutnya itu adalah pemilihan karir. Pilihan utama pendidikan lanjutan itu ada 2 jalur, yaitu yang pertama ada jalur akademik dan jalur vokasi atau keterampilan. Nah, jalur akademik dilihat dari mana? Ya, dari nilai rapot adik-adik, dan yang kedua itu ada jalur vokasi atau keterampilan ini. Misalnya ada yang suka di bagian mesin bisa masuk di SMK teknik, jurusan teknik, atau yang bagian akademik bisa melanjutkan ke SMA, SMK juga boleh. Yang kedua, selanjutnya faktor-faktor penting dalam memilih. Nah, dalam memilih sekolah lanjutan, adik-adik harus mengetahui faktor-faktor penting. Yang pertama itu ada minat atau apa yang Anda sukai. Yang kedua, mengapa penting? Minat akan menjadi bahan bakar agar Anda tetap termotivasi saat menghadapi kesulitan dalam belajar. Yang kedua itu ada bakat atau apa yang dikuasai, bidang apa yang adik-adik kuasai, dan kira-kira sekolah mana nih yang bisa menampung minat kita agar perencanaan karir itu tertata lebih baik. Kemudian yang ketiga itu ada cita-cita atau tujuan karir. Nah, faktor-faktor ini harus diperhatikan agar pemilihan karir itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, langkah-langkah praktis menuju sekolah impian. Yang pertama, kenali diri. Jadi jika kita ingin menentukan sekolah yang kita impikan, yang pertama itu harus mengenali diri. Yang kedua, cari informasi di teman-teman atau kakak yang sudah sekolah di sekolah-sekolah yang adik-adik impikan. Kira-kira sekolah ini bagus tidak, ideal tidak, sesuai tidak dengan kemampuan yang adik-adik miliki, dan mulai dari kemampuan akademik maupun jarak yang ditentukan, yang ditempuh. Yang keempat itu siapkan diri. Nah, fokus belajar mata pelajaran yang menjadi syarat masuk sekolah yang diimpikan. Yang kelima itu adalah yang terutama itu diskusi dengan orang tua. Nah,
keputusan akhir harus dibahas dan disepakati bersama adik-adik dengan orang tua. Nah, selanjutnya di sini kakak ada tugas. Nah, sebelum itu apakah ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Oke, karena sudah paham, nah mungkin dong sedikit dulu sebelum lanjut ke tugas. Dan tahu tepukan toh? Tahu, Kak. Sama-sama? Iya, Kak. 1, 2, 3. Tepuk Berpikir spesifik, menentukan, sukses. Nah, di sini ada tugas kelompok. Adik-adik diminta untuk mengisi lembaran kerja yang sudah disediakan. Waktu pengerjaan 5 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau tidak paham, mau tanyakan caranya. Oke, semua sudah? Sudah, Kak. 1, Sudah, Kak. 2, Kak. dan 3. Akan minta satu orang perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil saya. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jurusan apa yang diminati? Jurusan IPA SMA. 3 hal yang disiapkan dari sekarang. Satu, kita harus kenali diri kita sendiri. 2, mengetahui minat kita dan bakat kita sendiri. 3, mencari informasi di sekolah terdekat. Nah, itu hal-hal yang diperhatikan untuk mencapai sekolah impian. Bagaimana tanggapannya? Betul ataukah? Betul. Betul. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Jurusan apa yang diminati? Jurusan IPA. 3 hal yang disiapkan mulai sekarang. 1. Merencanakan sekolah apa yang diminati dan bakat apa yang dimiliki. 2. Kita harus mengenali diri sendiri. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh tentang bakat yang diminati. Nah, itu hal-hal yang harus disiapkan untuk mencapai. Nah, itu hal-hal yang disiapkan mulai dari sekarang untuk mencapai sekolah yang kita impikan, untuk menyusun karakter kita agar tidak salah apa? Salah jalan. Nah, oke adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pemberian pelayanan. Kakak harap apa yang tadi kakak sampaikan, adik-adik mohon diterapkan dari sekarang. Kira-kira pemilihan karir, terkait pemilihan karir disiapkan. Kira-kira setelah ini saya mau lanjut ke mana? Dan sekarang mulai siapkan hal-hal yang diinginkan, mulai dari kenali diri, kemudian belajar bersungguh-sungguh sampai mengetahui minat dan bakat adik-adik. Nah, dan yang paling penting itu diskusikan dengan orang tua. Oke, sampai di sini saja kakak ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan apa yang kakak sampaikan dari awal sampai akhir, dan semoga yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Sebelum